Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Beberapa hari kemudian, Ling Taixu menutup diri. Sigong menatap Yang Kai sambil tersenyum. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Aku tidak bertanya obat apa yang kau gunakan untukku. Aku tidak bertanya dari mana asalmu. Kau harus ingat, kali ini aku bisa kembali dari kematian, tetapi keinginanku sendiri belum berakhir. Aku tidak ingin mati bersamamu. Itu tidak ada hubungannya dengan itu." Yang Kai mengangguk. "Aku tahu cara mengukurnya." Kata-kata Ling Taixu pada awalnya terdengar agak tidak manusiawi, tetapi Yang Kai tidak tahu bahwa dia harus melindungi dirinya sendiri. Obat unik yang dapat menghidupkan kembali orang mati sangatlah penting. Jika semua orang tidak bersalah, bagaimana Ling Taixu bisa membiarkan Yang Kai terlibat? "Sigong, ini tas surga dan bumi milikmu." Yang Kai mengeluarkan tas surga dan bumi dari tangannya dan menyerahkannya kepadanya. Ling Taixu tidak menerimanya, tetapi berkata sambil tersenyum, "Apa alasannya untuk mendaur ulang apa yang dikirim guru?" Yang Kai terkejut. "Aku tidak bisa menggunakannya sekarang." Ruang penyimpanan buku hitam tanpa kata telah dibuka, dan tas Qian Kun benar-benar tidak berguna. Ling Taixu menggelengkan kepalanya perlahan. "Ambillah sendiri. Jika kamu benar-benar merasa tidak dapat menggunakannya, kamu dapat memberikannya kepada orang lain." Sigong merasa itu bagus untuk menjadi hadiah cinta. Yang Kai menyeringai, tetapi dia tidak memaksa. Dia meletakkan tas surga dan bumi ke dalam pelukannya lagi. Sambil mengerutkan kening, Yang Kai bertanya, "Cedera guru gimana?" Ling Taixu berkata sambil tersenyum. "Tidak apa-apa. Kekuatanku telah kembali ke puncaknya, dan bahkan beberapa sudah melampaui." Yang Kai tampak senang, cukup bersemangat. "Tetapi Sigong, roh jahat di tubuhmu belum hilang bersih." Ling Taixu mengerutkan kening dan berpikir, "Aku juga sangat aneh tentang ini. Apa yang kamu berikan kepadaku sungguh luar biasa. Aku pikir jika kamu dapat sepenuhnya menghilangkan ki jahat di tubuhku, aku mungkin akan melangkah lebih jauh." Ling Taixu telah menjadi puncak Senyu, dan bahkan lebih tinggi. Hanya ada satu atau dua master seperti itu di sekte kelas 1 umum. Bahkan di antara kekuatan super itu, tidak banyak. Yang Kai merasa senang dari lubuk hatinya. Ling Taixu menyia-nyiakan lebih dari 10 tahun dalam urusan kedua muridnya. Dia bisa saja mencapai tujuan ini sejak lama, tetapi dia telah menundanya hingga hari ini. Ling Taixu tersenyum dan menggelengkan kepalanya perlahan. Yang Kai tampak positif dan berkata dengan suara yang dalam, "Sigong, apakah kedua muridmu benar-benar keluar dari aliran naga yang terperangkap?" Mendengar ini, mata Ling Taixu memancarkan sedikit kesuraman tersembunyi, menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya. Saat itu, aku meninggalkan kultivasinya dan menjebaknya di aliran naga yang terperangkap, meninggalkannya untuk hidup dan mati. Namun, aku tidak ingin dia keluar setelah lebih dari 10 tahun. Itu benar-benar di luar dugaanku. Sejauh yang aku tahu, dia seharusnya memiliki beberapa petualangan di bawah untuk memulihkan kekuatannya, dan kekuatannya telah meningkat pesat, dan pekerjaan jahatnya telah dilakukan dengan sangat baik. Pembentukan aliran naga yang terperangkap disebabkan oleh pertempuran sengit ketika pendiri Paviliun Lin Qiao membunuh iblis. Setelah iblis itu terbunuh, dia jatuh ke dasar sungai. Mungkin ada sesuatu yang tertinggal. Ratusan tahun kemudian, murid kedua Ling Taixu secara tidak sengaja mendapatkannya. Tampaknya kedua murid itu juga orang-orang dengan berkah yang mendalam. Dia tidak hanya keluar dari masalah, tetapi juga menjadi penguasa jahat dari tanah jahat Changyun." Apakah dia penguasa jahat?" Ling Taixu mengerutkan kening dan menatap Yang Kai. "Apakah kamu sudah melihatnya?" "Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi beberapa hari yang lalu, lembah Raja Pengobatan diserang oleh tanah jahat Changyun. Konon, bagaimana situasinya?" Ling Taixu tidak tahu perubahan lembah Yaowang, jadi dia bertanya dengan cepat. Bukannya informasi Paviliun Lin Qiao ditutup. Hanya saja Ling Taixu telah koma sejak 1,5 bulan yang lalu. Dia telah terluka parah, dan beberapa tetua Paviliun Lin Qiao belum dapat melapor kepadanya. Pada hari terakhir pertemuan alkimia, Changyun menyerang dan menguasai banyak pangeran dan nona muda yang sah dari kekuatan besar. Yang Kai hanya menceritakan apa yang dia ketahui. Ling Taixu mendengarkan semakin muram. "Jadi aku khawatir dia sudah keluar dari lembah setengah tahun yang lalu atau bahkan lebih lama,"
Tetapi dia tidak menyerangku sampai lebih dari sebulan yang lalu, situasinya tidak baik, katanya. Bagaimana menurutmu? Yang Kai bertanya. Jika kita memberi tahu orang luar bahwa penguasa jahat itu dari Paviliun Ling Qiaoku. Wajah Ling Taixu pucat pasi. Paviliun Ling Qiao hanyalah kelas 2 sekte. Penguasa jahat sebenarnya berasal dari tempat ini. Jika kekuatan besar itu mengetahuinya, tidak akan ada kedamaian di sini. Tidak peduli apapun, setelah kembalinya penguasa jahat, lembah Raja Pengobatan diserang dan sisa-sisa Dan Sheng dihancurkan, yang merupakan peristiwa besar yang mengguncang dunia. Kamu pergilah menemui Suyan dulu, aku sudah tidak bertemu dengannya selama lebih dari setahun. Aku harus berbicara dengan baik. Aku akan diam selama beberapa hari. Ling Taixu berkata dengan suara yang dalam, dia jelas ingin mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan bencana itu. Tidak ada penghalang di dunia ini. Aku khawatir tidak akan lama lagi asal-usul penguasa jahat itu akan terungkap. Saat itu, Paviliun Ling Qiao akan berada dalam kesulitan besar. Sepanjang jalan, Yang Kai dapat melihat bahwa seluruh Paviliun Ling Qiao sangat suram. Semakin banyak murid pergi tanpa ada yang menghentikan mereka. Datang ke loteng kecil Suyan, Yang Kai melompat. Mendorong pintu dan masuk, Suyan sedang duduk di tempat tidur, berlatih formula hati es, perubahan luar tidak dapat mengganggu menitnya. Menyadari kedatangan Yang Kai, Suyan membuka matanya sedikit. Yang Kai melangkah maju dan menahan jantungnya yang berdebar-debar. Dia melompat ke tempat tidur dan duduk bersila di depannya. Apa yang kamu pikirkan? Suyan menatap Yang Kai dengan heran. Aku menginginkan orang-orangmu. Yang Kai menyeringai dan tampak tenang. Leher putih Suyan sedikit merah, berkata dengan suara ringan. Sudah menjadi milikmu. Tapi aku lebih menginginkan hatimu. Suyan mengangkat kepalanya dan menatap Yang Kai dengan curiga, matanya perlahan menunjukkan sedikit kegembiraan. Kamu seharusnya tahu apa yang aku bicarakan. Yang Kai tersenyum. Suyan mengangguk dengan lembut. Bekerja sama. Yang Kai memiringkan kepalanya dan terkekeh. Suyan mengangguk sedikit, dan kabut samar muncul di matanya. Dia telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Sejak masa-masa kultivasi ganda dan penantian tanpa akhir untuk kehilangan, Suyan bersedia mempercayakan tubuh dan pikirannya. Yang kurang pada diri mereka berdua hanyalah secercah wawasan di hati Yang Kai. Sekarang, Yang Kai akhirnya mengerti, dan tentu saja membiarkan Suyan melihat harapan. Mereka duduk berhadapan, Yang membuka mulutnya dengan senyum cemerlang, dan mengulurkan sepasang tangan besar di lutut Suyan. Suyan perlahan meletakkan tangannya di telapak tangan Yang Kai. Memegangnya dengan lembut, mereka saling memandang dengan senyum, menutup mata dan mengoperasikan keterampilan. Ada 3 tahap. Pada tahap pertama, kontak fisik yang intim diperlukan agar vitalitas dapat mengalir di antara kedua orang. Ini adalah tahap awal. Tahap kedua adalah keadaan pikiran saat ini. Tidak perlu sejujur sebelumnya, hanya sedikit kontak yang diperlukan untuk mengoperasikan keterampilan. Secercah wawasan Yang Kai tentang kedua orang itu memasuki tahap ini, lebih efisien dari sebelumnya. Tahap ketiga adalah hubungan hati ke hati yang sesungguhnya. Pada saat itu, meskipun kedua orang itu terpisah oleh puluhan ribu kaki, yuan sejati dalam tubuh mereka akan saling bergema dan terus tumbuh. Ketika dua orang itu bergabung, kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat, dan mereka dapat menggunakan banyak keterampilan rahasia keterampilan Hehuan. Zenyuan mengalir dari tubuh Yang Kai ke tubuh Suyan, dan kemudian beralih dari tubuh Suyan ke tubuh Yang Kai. Zenyuan kedua orang itu menyatu dan memurnikan, dan semakin murni dan melonjak, seiring berjalannya waktu, tidak hanya zenyuan mereka mulai menyatu satu sama lain, tetapi juga kesadaran mereka tampaknya menyatu bersama. Suara nyanyian naga samar-samar datang dari tubuh Yang Kai, dan tubuh Suyan merespons dengan suara Phoenix. Di ruangan tempat mereka berlatih, ada cahaya naga dan Phoenix yang pekat. Jika mereka melepaskan pakaian, dapat melihat bahwa di punggung Yang Kai dan punggung Suyan ada seekor naga dan seekor burung Phoenix yang berenang dengan cepat. Dengan tarian mereka, latihan ganda mereka lebih efisien daripada sebelumnya. Terobosan latihan ganda ini berlangsung selama 5 hari. Pencampuran dan pemurnian Zenyuan membersihkan semua debu yang berserakan dari kedua orang itu selama periode ini. Tidak hanya membuat kekuatan Yang Kai terus meningkat pesat, Suyan juga mendapatkan panen yang sangat besar. Namun, mereka berdua merasa bahwa kultivasi ganda semacam ini adalah apa yang mereka dambakan dan menyentuh hati masing-masing. Sampai dia pergi, Yang Kai tidak melakukan apapun yang ekstra.
Karena Suyan telah mengasah dirinya sendiri dengan bantuan rindu dan kerinduan di dalam hatinya sepanjang waktu. Jika Yang Kai dan awan hujannya saat ini, saya khawatir itu akan menghancurkan suasana hatinya, yang telah bertahan selama lebih dari setahun, dan membiarkan kegigihannya gagal. Demi orang-orang Yi, Yang Kai harus bersabar. Sebelum pergi, Yang Kai memberikan taskian Kunling Taiksu kepada Suyan, yang berisi puluhan jin cairan roh Wan Yao, lebih dari 10 jin susu Wan Yao Ling, dan 2 botol Wan Yao Ling Gao. Penggunaan Wan Yao Ling Ye dalam jangka panjang dapat meningkatkan fisik seseorang. Hal baik semacam ini tentu saja perlu dibagikan kepada wanita-wanitanya sendiri. Tidak perlu waktu lama. Selama dia bertahan selama 1 atau 2 bulan, Suyan akan sepenuhnya berubah. Selain itu, setetes Sihanlu dan cairan Liuyan juga tertinggal. Suyan sekarang dapat memurnikan cairan Liuyan untuk membantunya memurnikan Zhenyuan. Sihanlu juga dapat digunakan saat ia menerobos keadaan pengembaraan roh. Itu semua adalah hal yang akan digunakan dalam waktu dekat. Dari loteng Suyan, Yang Kai terbang menuju aliran naga yang terperangkap. Sebelum dia mendekat, Yang Kai melihat bau hitam penuh kejahatan naik dari dasar aliran naga yang terperangkap dan berkumpul ke atas. Sejak murid kedua pemimpin keluar dari celah, sumur Longjian yang terperangkap telah menjadi seperti ini. Tempat ini penuh dengan kejahatan, dan pengaruhnya tidak akan besar dalam waktu singkat. Namun, jika kita terus seperti ini, tidak akan cocok bagi orang untuk tinggal dalam jarak beberapa ratus mil. Selama waktu ini, orang-orang dari geng Perang Darah dan Menara Hujan telah datang ke Paviliun Ling Qiao untuk melakukan kejahatan. Namun, pemimpin Paviliun Ling Qiao terluka parah dan tidak sadarkan diri. Salah satu dari 5 tetua telah tewas dalam pertempuran. Ketika mereka melihat bahwa tempat itu sangat tertekan, mereka hanya bisa membiarkannya pergi. Roh jahat yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa adalah tonik iblis yang hebat. Tidak hanya rohnya yang membutuhkan hal semacam ini, tetapi juga perbaikan kerucut jiwa yang rusak membutuhkan roh jahat. Keadaan Paviliun Ling Qiao saat ini adalah surga favoritnya. Ketika dia sampai di tepi aliran naga yang terperangkap, Yang Kai melihat ke bawah dan melihat bahwa ada naga hitam yang berguling-guling dan mendidih di posisi tak terlihat di bawah. Semua ini terbentuk oleh pengumpulan keganasan dan keganasan yang kuat. Dasar dari seluruh aliran naga yang terperangkap telah menjadi tempat kelahiran roh jahat. Apakah kamu pernah menemukan sesuatu sebelumnya ketika kamu menyerap ki jahat di bawah aliran naga yang terperangkap? Yang Kai bertanya pada roh iblis. Aku tidak menemukan apapun. Hanya saja semakin rendah kamu pergi, semakin kuat roh jahat itu. Tapi sekarang roh jahat di sini tidak sama seperti sebelumnya. Gumam iblis itu. Apa yang berbeda? Yang Kai bertanya. Dibandingkan dengan masa lalu, tampaknya lebih murni dan kaya. Awalnya, ada aliran energi di bawah untuk menekan roh jahat energi yang Anda telan di sini sebelumnya Tuan Muda, tetapi sekarang penindasan semacam ini jauh lebih longgar. Yang Kai mengangguk sedikit dan berhenti berbicara. Dia juga memperhatikan bahwa energi yang di sini jauh lebih tipis dari sebelumnya. Setelah beberapa saat, tubuhnya melompat turun dan berada di udara. Didorong oleh Zhenyuan, dia perlahan-lahan menstabilkan bentuk tubuhnya dan berlari ke guanya. Gua itu tetap utuh, tanpa kerusakan apapun. Semua dekorasi dan hiasan di dalamnya dibuat oleh Su Yan dan Xia Ningxiang. Ginseng Iblis Yin yang adalah roh langit dan bumi. Ia memiliki pikirannya sendiri. Ketika ia menyadari bahaya, ia akan bersembunyi. Saya khawatir pada hari itu Raja Jahat lahir, dan ki jahat dari aliran naga yang terperangkap mengejutkannya. Tetapi seharusnya tidak ada yang bisa lari. Ia mencintai Yin dan Yang, dan tidak ada tempat lain baginya untuk tinggal di sini kecuali aliran naga yang terperangkap. Tutup mata Anda, perlahan-lahan buka pikiran Anda, dan cari di sekitar sini. Kesadaran ilahi merayap, samar-samar merasakan jejak bahaya. Itu datang dari dasar aliran naga yang terperangkap. Yang Kai tidak berani masuk jauh ke dalamnya, hanya mencarinya. Beberapa saat kemudian, Yang Kai tampak senang dan menemukan di mana ginseng iblis Yin dan Yang berada. Memang, seperti yang diharapkannya, ginseng iblis Yin dan Yang hanya bersembunyi, hanya beberapa mil jauhnya di celah gunung. Ginseng iblis Yin yang segera menyadari dari siapa napas yang familiar itu berasal, dan dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke sisi ini. Setelah beberapa dekade bernapas, ginseng iblis Yin yang merah dan putih muncul kembali di depan Yang Kai, dan berlari langsung ke lengannya. Yang Kai tertawa, mengulurkan jari, memaksakan setetes cairan yang ke dalam tubuhnya, ginseng Yin yang mengacu pada penyerapan tunggal, ekspresinya segera sangat bahagia.
Ganti rumah baru untukmu, benar-benar aman, tidak ada yang akan mengganggumu di masa depan. Bahasa ringan Yang Kai, jangan menunggu untuk bereaksi, lalu langsung ke ruang buku hitam. Ruang buku hitam tidak dapat menampung makhluk hidup, tetapi tidak ada masalah dengan bunga dan herba eksotis. Meskipun ginseng iblis yin yang telah disalurkan, itu hanya sejenis bunga dan herba eksotis, jadi tidak menjadi kendala besar untuk tetap berada di ruang buku hitam. Setelah memasuki ruang besar, ginseng iblis yin dan yang memandang tempat kosong itu dengan rasa ingin tahu, dan segera menemukan keberadaan ramuan. Begitu benda itu menghilang, kelima indera ginseng iblis yin yang langsung dirugikan. Mereka melompat-lompat dan berubah menjadi pita. Mereka melemparkan tanpa henti di ruang buku hitam, mencoba mencari ramuan itu. Aku akan memberimu setetes dalam 10 hari. Aku akan tinggal di sini. Yang Kai tidak punya pilihan selain menyampaikan pesan itu dengan indera ilahinya. Setelah mendengarkannya, iblis yin dan yang menjadi stabil. Setelah menyiapkan ginseng iblis yin dan yang Kai berbalik untuk memasuki gua, dan mengumpulkan semua barang yang tertinggal di sini di ruang buku hitam. Semua barang ini diperoleh dari pulau-pulau tersembunyi di luar negeri dan termasuk harta karun pintu-pintu besar di luar negeri. Berjalan kembali ke pintu masuk gua, Yang Kai menatap Ki jahat yang bergulir di bawah, dan tetap diam. Iblis melihat pikiran Yang Kai dan bertanya dengan ragu-ragu, "Tuan kecil, apakah Anda ingin turun?" Yang Kai mengangguk. Pasti ada beberapa misteri di balik ini. Kalau tidak, murid kedua Ling Taixu tidak akan dapat memulihkan kekuatannya dan mencapai kesuksesan besar. Ini adalah tempat di mana leluhur Paviliun Ling Qiao bertarung dengan iblis beberapa ratus tahun yang lalu. Tentu saja, Yang Kai ingin turun dan melihatnya. Memikirkan hal ini, Yang Kai bertekad dan langsung melompat dari lubang. Iblis Yang Kai itu ketakutan, dan keberanian Yang Kai juga waspada. Pada saat berikutnya, Yang Kai tampaknya telah ditusuk. Dia dengan cepat menunjukkan sayap yang yannya dan bergegas keluar dari bawah. Dia tampak sangat menyedihkan dan melihat ke bawah dengan ketakutan. Pada saat dia jatuh ke dalam roh jahat, Yang Kai merasa bahwa rohnya diserang. Itu adalah semacam serangan yang penuh dengan keputusasaan, kekerasan, haus darah dan dingin. Serangan-serangan ini terkandung dalam roh jahat di bawah. Bahkan jika Yang Kai telah mengolah pikirannya, dia tidak dapat menahan serangan seperti itu, dan kepalanya sakit. Roh yang ganas dan jahat menyelimuti seluruh tubuhnya, seolah-olah esensinya bertubuh penuh dan menakutkan. Di tengah-tengah keganasan dan kedengkian seperti itu, Yang Kai merasa menggigil. Sekali lagi, serangan aneh menyerang roh-roh ke segala arah dan seperti ratusan jarum yang menusuk ke dalam pikiran, dan suara iblis menangis dan melolong datang dari telinga.